Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu. Baik ya, hari ini kita akan membahas tentang karbohidrat ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa sih ilmu gizi, ya apa sih macam-macamnya. Nah, hari ini kita akan membahas dari macam-macam ilmu gizi, dari macam-macam zat gizi, yaitu karbohidrat ya. Secara umum ya, karbohidrat itu eh, dapat dikatakan satu atau beberapa senyawa kimia ya, termasuk pati dan serat yang mengandung atom C ya atau karbon ya. Kalau teman-teman di sini lihat di tabel periodik ya itu ada C di sini itu karbon dan H itu hidrogen ya. Ini hidrogen di sebelah kiri atas dan oksigen ya ini berdekatan dengan nitrogen ya. Dengan rumus kimia Cn ya buka kurung H2O tutup kurung N ya. Jadi ini adalah rumus karbohidrat ya. Kalau teman-teman menemukan dalam buku CnH2ON, ini adalah karbohidrat. Jadi, satu atau beberapa senyawa kimia termasuk pati dan serat yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Kemudian, eh, di dalam tubuh kita, ya, itu ada 80 persen, ya, itu mengandung karbohidrat. Ya. Jadi, senyawa sumber energi utama dalam tubuh itu adalah 80% karbohidrat ya. Jadi 80% kalori yang ada dalam tubuh itu adalah berasal dari karbohidrat. Nah, karbohidrat itu ya tersusun atas unsur tadi karbon, ya, hidrogen dan oksigen. Nah, karbon, oksigen dan hidrogen ini eh, adanya dalam eh, tumbuhan ya seperti beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian ya, termasuk ya, yang mana itu terbentuk melalui proses asimilasi dalam tumbuhan ya. Proses asimilasi ini bagaimana? Ya, proses ini diawali dengan masuknya CO2 ya melalui mulut daun ya. Ketika teman-teman lihat daun ya, itu berada di mulut daun dan diteruskan ke parensim daun ya. Dan selanjutnya oleh klorofil, ya CO2 dan air ini dengan bantuan sinar matahari diubah menjadi zat tepung ya. Nah, selanjutnya zat tepung ini yang terbentuk dibawa ke buah, ke akar dan umbi untuk disimpan. Ya, jadi zat tepung ini disimpan di buah, ya, kemudian di akar dan di umbi ya. Nah, karbohidrat ini terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama itu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, di setiap jenisnya ini terdapat juga eh, komponen-komponennya, ya, atau pecah-pecahannya dari monosakarida. Nah, monosakarida ini ya ada tiga macam lagi, ya, diubah menjadi tiga macam. Nah, monosakarida ini eh, merupakan karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat. Ya. Nah, jadi dalam tubuh monosakarida ini langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus ya dan masuk ke dalam peredaran darah. Artinya monosakarida ini tanpa ada proses pencernaan yang lebih. Ya. Artinya ketika monosakarida ini masuk ke dalam tubuh, itu langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Ya. Nah, yang pertama itu glukosa ya. Disebut juga eh, dextrosa yang terdapat dalam buah-buahan, sayur-sayuran, semua karbohidrat akhirnya diubah menjadi glukosa. Kedua, ya itu disebut juga levolulosa. Nah, zat ini bersama glukosa
ya terdapat dalam sayuran dan buah-buahan ya, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis ya. Jadi kalau teman-teman apa namanya sering minum madu ya yang membuatkan rasa manis itu ya ini ya apa namanya fruktosa ya. Kemudian yang ketiga itu adalah galaktosa. Itu berasal dari pemecahan disakarida ya. Pemecahan dari glukosa ini tadi. Selanjutnya itu adalah disakarida ya. Disakarida ini gabungan dari dua macam monosakarida ya. Dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi dua molekul ya monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Nah, disakarida ini ya terbagi juga menjadi tiga ya, sukrosa, em, maltosa, dan laktosa ya. Nah, sukrosa itu sendiri terdapat dalam gula tebu ya. Kalau teman-teman dulu pernah makan tebu gitu ya, disobek gini, nah, itu sukrosa itu terdapat dari dalam tebu, kemudian gula aren ya, biasanya ini eh, orang-orang Jampang ya yang banyak memproduksi gula aren ya. Kemudian dalam proses pencernaan, sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Ya. Yang kedua, itu adalah maltosa. Ya. Hasil dari pecahan zat tepung, ya tepati yang selanjutnya dipecah menjadi dua molekul glukosa. Ya. Nah, yang ketiga adalah gula susu atau luktosa. Ya. Nah, banyak terdapat dalam susu. Dalam tubuh manusia, sedikit sulit untuk mencerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Ya, dalam pencernaan luktosa akan dipecah menjadi satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Ya, artinya ketika glukosa ya apa gula susu atau laktosa ini sedikit sulit ya dicerna oleh tubuh ya karena memerlukan proses pencernaan yang lebih lama lagi. Nah, yang terakhir itu adalah macam karbohidrat adalah polisakarida ya. Polisakarida ini gabungan beberapa molekul monosakarida disebut olisakarida jika tersusun atas 3 sampai 6 molekul monosakarida dan disebut polisakarida jika tersusun atas lebih dari 6 molekul monosakarida. Ya. Ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama pati. Pati ini merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati ya. Kemudian yang kedua adalah serat. Komponen dinding ya, komponen dinding sel tanaman yang tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Serat ini bermanfaat untuk merangsang alat cerna ya agar dapat cukup getah cerna ya, membentuk volume ya sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan fases ya. Ya, ini seperti tape singkong ya, kacang hijau, oncom ya, kacang merah dan lain-lain sebagainya. Jadi serat ini apa namanya? Yang untuk merangsang ya alat cerna agar mendapat cukup getah cerna ya. Sehingga yang akan membantu ya dan membentuk volume sehingga yang menyebabkan diri kita itu kenyang gitu ya. Yang terakhir adalah glikogen ya disebut pati binatang ya. Jenis karbohidrat semacam ini merupakan gula yang tersimpan di dalam hati dan otot dalam jumlah kecil ya sebagai cadangan karbohidrat ya. Jadi biasanya ini dalam dalam hati hewan ya, dalam hati ayam, hati kambing atau hati sapi gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Ya, yang pertama adalah sebagai sumber energi, ya jelas ya. Jadi karbohidrat itu sebagai sumber utama yang diperlukan untuk gerak ya. 1 gram karbohidrat
menghasilkan 1 kalori. Ya. Kemudian pembentukan cadangan sumber energi. Ya, jadi karbohidrat itu di dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak ya sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu akan dapat digunakan oleh tubuh. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi rasa kenyang. Ya jelas ya ketika kita makan maka akan timbul rasa kenyang itu ya. Jadi karbohidrat ini mempunyai volume yang besar dengan adanya selulosa sehingga memberikan rasa kenyang ya. Yang terakhir adalah sebagai pemanis alami ya. Karbohidrat juga sebagai pemberi rasa manis pada makanan khususnya monosakarida, disakarida ya. Jadi kalau teman-teman makan nasi ya, makan nasi tok ya tanpa ada sayur, tanpa ada garam. Nah, itu tanpa ada dikasih gula ya itu sudah ada rasa manisnya. Ya, makanya mengapa karbohidrat itu sebagai pemberi rasa manis alami. Nah, kalau teman-teman ya itu kelebihan dan kekurangan karbohidrat ya itu akan berdampak ya pada kondisi kesehatan tubuh manusia ya. Jika kelebihan ya itu bisa jantung koroner, obesitas, diabetes ya dan sebagainya. Nah, jika kekurangan juga ya itu juga tidak baik ya. Jadi eh, bisa seperti marasmus ya, kekurangan kalori dan protein dan hipoglikemia ya. Jadi artinya bahwa ketika kita kekurangan atau ketika kita kelebihan karbohidrat, maka itu juga akan berdampak pada kondisi kesehatan di tubuh kita. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Yudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.